Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai monitor server dan webmin yang merupakan bagian dari mata kuliah SRWE atau Switching, Routing, and Wireless Essential. Presentasi ini merupakan hasil dari diskusi dan pemahaman kami terhadap bagaimana server dapat dimonitor secara efisien, serta bagaimana webmin digunakan sebagai alat bantu administrasi server berbasis web. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan susunan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama itu adalah Aditya Dimas, yang kedua itu adalah Iqmal Ardiaro, yang ketiga itu adalah saya sendiri, Inola Afdoliana, yang keempat adalah M. Fatahur Rahman, dan yang kelima itu adalah Muhammad Zaki Amazid. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Adapun agenda yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu adalah pengenalan monitor server, pentingnya monitor server, apa itu webmin, fitur utama webmin, instalasi webmin. Selanjutnya itu adalah menggunakan webmin untuk monitoring, keunggulan dan kekurangan, demo dan praktik, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Adapun background dari materi yang akan kita bahas ini adalah overview-nya. Pertama, kita akan mulai dengan membahas apa itu server dan fungsinya. Server itu adalah sistem komputer yang dirancang untuk menyediakan layanan kepada komputer lain dalam jaringan. Misalnya, ada server web yang melayani permintaan halaman website, ada juga server database yang menyimpan dan mengelola data. Nah, fungsi server itu sangat penting karena menjadi pusat dari berbagai aktivitas digital, baik itu dalam organisasi, perusahaan, maupun layanan berbasis internet. Selanjutnya, kita akan melihat masalah umum yang terjadi jika server tidak dimonitor dengan baik. Tanpa pemantauan yang rutin, server bisa mengalami berbagai kendala, seperti overload atau kelebihan beban kerja. Server tiba-tiba mati tanpa diketahui penyebabnya, atau bahkan terkena serangan keamanan yang tidak terdeteksi. Hal ini bisa menyebabkan layanan menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan tidak bisa diakses oleh pengguna. Yang terakhir, kita akan membahas pentingnya menggunakan tools monitoring berbasis web seperti webmin. Nah, webmin itu adalah salah satu alat bantu berbasis web yang sangat membantu dalam memantau dan mengelola server. Dengan tampilan grafis yang mudah digunakan, webmin memungkinkan administrator untuk memantau performa server secara real-time, melakukan konfigurasi layanan, dan mengakses server dari jarak jauh hanya melalui browser. Ini sangat memudahkan proses administrasi dan membuat monitoring lebih efisien. Nah, server itu memegang peran penting dalam layanan digital. Tanpa monitoring yang baik, server rentan mengalami overload, gangguan, atau bahkan downtime. Dengan tools seperti webmin, administrator dapat memantau performa dan konfigurasi server melalui antarmuka web, sehingga pengelolaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Amazid. Saya akan lanjutkan presentasi dari materi yang disampaikan oleh kawan saya sebelumnya. Yang saya presentasikan adalah apa itu monitor server. Monitor server adalah proses sistematis untuk mengawasi, menganalisis, dan melacak kinerja server secara berkelanjutan guna memastikan operasional yang optimal dan stabil. Pentingnya monitor server antara lain mencegah masalah sebelum terjadi, mencegah ketersediaan layanan, mengoptimalkan kinerja dan keamanan sistem. Selanjutnya, apa itu webmin? Webmin adalah web-based control panel untuk administrasi sistem Unix atau Linux yang memungkinkan pengelolaan server melalui interface grafis di browser web. Fitur utama webmin ialah konfigurasi sistem via web, kelola user, layanan, dan paket, file manager dan monitoring, dan atur jaringan dan server web atau database. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya M. Fatahur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan apa aja fitur-fitur utama dari webmin. Jadi fitur-fitur utama dari webmin itu ada 10. Yang pertama, manajemen sistem.
yaitu mengelola user, grup, proses, dan juga kota. Yang kedua ada server manajemen, jadi dia itu mengkonfigurasi Apex atau Ming, MySQL, DNS, FTP, dan juga mail server. Yang ketiga ada file manager, jadi dia itu mengakses dan mengelola file melalui web. Yang keempat ada keamanan, yaitu diatur firewall, SSH, SSL, dan juga pengguna sudo tersebut. Lalu ada jaringan, mengkonfigurasi IP address, DNS, dan juga interface jaringan. Yang keenam, ada manajemen paket, yaitu menginstal atau mengupdate software dengan antarmuka grafis. Yang ketujuh ada monitoring, yaitu pemantauan CPU, RAM, disk, dan juga log system. Yang ke-8, modul tambahan, yaitu dukungan modul dan juga ekstensi custom. Yang ke-9 ada virtual min yang bersifat opsional, dikelola virtual host dan juga akun web hosting. Yang ke-10 ada akses web dan juga multi-user, jadi akses dari brosur dan dukungan hak akses pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan instalasi webmin. Nah, jadi sudo apt update dan juga sudo apt upgrade ini adalah untuk membuka paket repository baru. Lalu juga sudo nano dan sudo nano ini fungsinya ini untuk membuat file dari source list ini. Lalu di tambahan baris ini adalah link untuk mendownload dari webmin. Lalu yang ketiga tambahan GPGK webmin, yaitu untuk menginstal secara diam-diam. Lalu yang terakhir ada install webmin, sudo apt update lagi. Jadi fungsinya ini adalah untuk menyegarkan repository yang sudah diinstal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Jadi pada layar ini kita dapat melihat tampilan dashboard, ya kan? Yaitu sebuah antarmuka manajemen sistem untuk server sedang digunakan. Jadi kita yang pertama ini menu navigasinya ya. Ada menu utama seperti sistem, server, tools, dan networking, dan yang lain-lainnya. Jadi ini berfungsi untuk mempermudah navigasi untuk pengelolaan berbagai aspek dari server. Selanjutnya di bagian atas dashboard ada 4 meter lingkar. Ini 4 menampilkan status record dari sistem, yaitu CPU, real memory, virtual memory, dan local disk space. Jadi itu CPU itu berada di angka 17, berarti beban prosesor ada tergolong ringan. Selanjutnya real memory itu di angka 56, yang menandakan lebih dari setengah RAM digunakan. Selanjutnya virtual memory berada di lingkar 8%, yang berarti belum banyak yang digunakan. Selanjutnya ada local disk space 25%, berarti ruang penyimpanan masih tersedia sekitar 75%. Selanjutnya itu informasi sistem hostname, itu host 9 Pro Virtual Dev 10.211.55.65 dengan IP ini IP tadi ya. Operasi sistem Alma Linux. Di sini operasi sistemnya menggunakan Alma Linux 9.2. Selanjutnya itu kernel NSPU. Di sini kita tengok itu Linux 5.14.0 dan seterusnya. Selanjutnya itu sistem uptime. Di sini 1 jam 34. Number of process ini ada 173. Proses yang sedang dijalankan maksudnya ya. Jadi ada juga informasi terkait jumlah status pembaruan paket ya di sini. Package update. Di panel kanan itu ada grafik kecil ini.
yang menunjukkan status CPU load dan memori. Di sini memori, virtual memory, dan local disk space ya. Jadi ini memberi gambaran siapa yang terakhir masuk dan IP mana. This memberikan rincian total ukuran yang digunakan tersedia pas utama dan bot di sini berarti ini tampilannya di situs ini. Jadi tampilan ini memberikan gambaran menyeluruh dari sistem mulai dari performa CPU, unitnya, pemakaian memori, gambaran, hingga status koneksi. Pembaruan sistem ini sangat berguna bagi administrator untuk membantu dan mengolah server dengan efisien. Jadi keunggulan dan kekurangan dari web ini antara lain keunggulan itu antarmuka web yang user friendly, menghemat waktu administrasi server, bisa diakses secara remote, mendukung banyak modul web, database, DNS dan lain-lain, dan gratis, open source. Kekurangannya itu adalah kekurangannya aman jika tidak dikonfigurasikan dengan baik, kurang aman maksudnya. Konsumsi source server terutama pada server kecil. Tidak semua konfigurasi cocok untuk semua distro Linux. Port default 10.000 bisa jadi target serangan jika tidak diamankan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas Ramansyah, NPM 223510918. Di sini saya akan menyimak video yang saya tampilkan berikut karena sebelumnya laptop kami terkendala, jadi kami mengambil video yang ada dari YouTube. Sini kita langsung saja masuk ke link YouTube-nya. With a connection port, we take care of a restricted user. So I will configure the type of things it can do. So let me put my username, okay, and then let me check the Unix authentication, so I can use my own password, my name, and the rest of the configuration can stay as it is. Okay, let me show you just the details so you can be aware of what's available. And here you have lots of interactions you can activate or deactivate. Let me put software packages, for example, backup, webmin servers index. Let me find some more stuff. Boot up and shut down the machine. Take care of disk and network file systems, for example, Apache, DHCP server. We have also available in this machine. Samba file sharing, for example. Let me browse a little bit more. Check bandwidth on the network interfaces. And for example, here partitions on local disks, so we can have that kind of information available. And access to the common shell and file manager. Okay, and upload, and download. Okay, and remote connection using SSH. So this is a very small example of what you can configure to your users when they interact with webmin. So I will log out and log in again with this new user I have just created. Username, password, sign in, and here we are. So one thing you will notice is that the amount of information is different because it
it is restricted to the amount of information we have configured, okay? And the menu, as you can see, is also restricted. The system menu also, and the servers, only the three that I have allowed for this user. Networking, I have activated only the bandwidth monitoring, and let me activate these by pressing and selecting the network card, and WebMin will start producing information for us at least 1 hour, so we can or we could have some graphics. Now the partitions, as you can see, the main partition, root file system with 4 gigabytes. Let me log in here in the console with my user and increase here the window. Okay, so as you can see, the very same information is available on the server, the 14 gigabytes available on both sides, the web portal, WebMin, and the terminal, the console on the back. Okay, so let me go back to root. Baiklah, setelah kita simak video dari YouTube tersebut, saya akan menjelaskan cara menggunakan WebMin. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang fungsi utamanya, yaitu fungsinya pertama yaitu manajemen pengguna dan grup, membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna dan grup. Yang kedua, manajemen paket perangkat lunak, menginstal, melihat, dan menghapus paket perangkat lunak, misalnya DEB, RPM. Selanjutnya, konfigurasi jaringan, mengubah alamat IP, pengaturan DNS, dan konfigurasi routing. Yang keempat, manajemen layanan, mengontrol layanan sistem, memulai, menghentikan, merestart. Yang kelima, manajemen database, mengelola database table dan kolom di MySQL atau PostgreSQL. Ketujuh, berbagi file, mengatur berbagi file dengan sistem Windows menggunakan Samba. Yang ke-8, firewall, mengatur aturan firewall untuk keamanan server. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan WebMin. Sebelum bisa menggunakan WebMin kita perlu menginstalnya di server kita. Proses instalasi bervariasi tergantung pada sistem operasi Linux yang kita gunakan. Misalnya Ubuntu, Debian, CentOS, Alma Linux. Setelah WebMin terinstall, berikut kita lanjut langkah-langkahnya, yaitu pertama, mengakses antarmuka WebMin. Yang kedua, login ke WebMin. Yang ketiga, menjelajahi dashboard WebMin. Yang keempat, melakukan tugas administrasi dasar. Yang pertama, tugas melakukan administrasi dasar yang pertama ada manajemen pengguna, user, dan grup. Di panel kiri klik sistem, user, and group. Kemudian Anda bisa melihat daftar pengguna dan grup yang ada. Kemudian untuk membuat pengguna, klik create a new user di bagian atas tabel local user. Isi detail pengguna seperti username, password, dan grup. Untuk mengedit atau menghapus pengguna yang sudah ada, klik nama pengguna tersebut. Selanjutnya, menginstal paket perangkat lunak atau software package. Di panel kiri, klik System, Software Package, pilih Package from Apache untuk Debian, Ubuntu, atau Package from Yum atau DNF untuk CentOS atau RHEL. Selanjutnya, ketik nama paket yang ingin Anda install, misalnya Mint Apache, dan klik install. Selanjutnya, mengelola layanan bootup and shutdown. Di panel kiri, klik sistem bootup and shutdown. Anda akan melihat daftar layanan yang berjalan di server Anda. Kita bisa memulai, menghentikan,
memulai, menghentikan, atau merestart layanan dengan mengklik tombol yang sesuai di samping nama layanan. Selanjutnya, mengkonfigurasi server web atau Apache Web Server. Jika kita memiliki Apache atau NGINX terinstall, kita akan menemukan modulnya di bawah kategori server. Di sini kita bisa mengelola virtual host, mengonfigurasi direktori, serta menonaktifkan modul, dan banyak lagi. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah Webmin adalah alat administrasi sistem berbasis web yang memudahkan pengelola server Linux tanpa perlu menggunakan baris perintah. Dengan tampilan antarmuka yang intuitif, Webmin memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai layanan seperti user, file, jaringan, database, hingga monitoring sistem secara efisien dan fleksibel. Meski memiliki beberapa kekurangan dari sisi keamanan dan resource, Webmin tetap menjadi solusi praktis bagi administrator sistem, terutama untuk pemula atau pengelola server jarak jauh. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.